kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Yesus mau penolong. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Yesusku menolongku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur penolongku, kekuatan, segala semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung
silakan duduk saudara Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah terus kita mengecap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lanjut dengan pujian kita. Kita mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita. Seluruh kehidupan kita, saudara Tuhan, biarlah kita terus merasakan kebaikan Tuhan di hari-hari ini, amin. Biarlah terus kita melihat kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, Engkaulah kekuatan. Sejauh langit dari bumi, Tuhan memelihara kehidupan kita, Ia menjaga dan melindungi kehidupan kita. Biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan dalam kehidupan. Engkaulah kekuatanku, tempat
sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, bagimu besarnya kasih. Penuhi hati kami, Penuhi hati kami yang rindu menyembahmu
Pujian ini mengatakan Engkaulah menjadi kekuatan kami, Engkaulah menjadi sumber sukacita kami. Kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu rindu dan haus akan setiap firman-Mu dan perkataan-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Sucikan setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan setiap pribadi, sehingga kami benar-benar Tuhan dapat mau belajar, kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami, biarlah terus menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, Amin. haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Setelah kita banyak memuji dan menyembah nama Tuhan, saatnya kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Baik seluruh jemaat yang ada di rumah, saya percaya kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan, siap kita untuk diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan satu judul, yaitu hidup meneladani Yesus. Hidup meneladani Yesus. Nah, sebab itu kita mau belajar lewat firman Tuhan hari ini bagaimana hidup kita meneladani Yesus, supaya di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang ini kita dapat menjadi berkat dan kita bisa kita tetap fokus, sehingga kita bisa menyadari bahwa ada hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang untuk menghadapi hidup yang akan datang, untuk masa depan kita. Puji nama Tuhan, karena saudara, saya percaya hari-hari ini saya pernah membaca satu berita bahwa dengan kondisi virus corona yang terjadi hari-hari ini berdampak pada krisis ekonomi, kemudian begitu banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bekerja, kemudian ini berdampak dalam rumah tangga. Saya dengar sampai ada 30% ini berdampak kepada krisis hubungan keluarga, juga menyebabkan banyak rumah tangga terjadi keretakan karena kondisi yang seperti ini. Sebab itu kita mau belajar dengan kondisi yang ada. Saya percaya kita juga sebagai orang percaya merasakan dampak daripada wabah virus corona ini, dan kita terus berdoa supaya mata rantai penyebaran virus ini secepatnya bisa diputuskan, dan kita berdoa supaya virus corona cepat berlalu. Itulah pengharapan kita. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini, bagaimana kita kita bersikap, bagaimana tindakan perbuatan kita, dan kita mau belajar apa yang kita lakukan supaya kita tetap fokus pada satu tujuan hidup kita. Apa yang kita lakukan supaya kita tetap kuat dan bisa bertahan, menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada cara yang lain. Ketika saya merenungkan hal ini, saya percaya ketika kita hidup meneladani Yesus, kita akan belajar bagaimana cara supaya kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah kondisi apapun. Sebab itu kita mau baca lebih dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15 sampai 17. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, baik jemaat yang ada di rumah, baik kita yang ada di pastori atau di gereja. Kita buka Alkitab kita lebih dulu, mendasari bagaimana kita meneladani Yesus.
Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan ayat 15 mulai. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hendaklah, ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin, amin, puji Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan ini. Nah, sebab itulah kita mau meneladani hidup Yesus. Apa artinya teladan di sini? Ketika kita melihat konteks dari ayat-ayat ini, sebenarnya ini adalah satu situasi ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Yesus telah membasuh kaki murid-murid Yesus, kemudian sampai kita di ayat 15 dia katakan, sebab aku telah memberi suatu teladan. Nah, inilah teladan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dalam konteks ini ketika kita belajar bagaimana Yesus adalah Tuhan, dialah anak Allah yang telah datang ke dunia ini. Dia memberikan satu teladan. Teladan di sini dalam bahasa Yunani adalah apodekma. Apodekma itu artinya baik dalam King James Version, dalam NIV, dalam NAS itu diterjemahkan dengan kata example, contoh atau figur. Dia merupakan satu gambar. Kemudian dikatakan juga kopi. Itu kopi orang yang selalu meniru. Jadi dia selalu meniru, mencontoh, meneladani karakter Kristus, sifat-sifat Kristus. Jadi teladan. Nah, ini yang penting dalam hidup kita. Bagaimana kita mencontoh, bagaimana kita meneladani supaya kita kembali kepada gambar daripada Allah, pribadi yang dikehendaki oleh Bapa. Tidak ada cara yang lain, hanya ketika kita meneladani Yesus. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup meneladani Yesus. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9, kita lihat di sana firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama pertama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ketika kita mau meneladani Yesus, Dia Allah yang datang merendahkan hatinya. Dia memberikan satu contoh kepada murid-muridnya. Ini satu hubungan yang luar biasa. Saya percaya ketika Yesus melakukan ini, maka kelihatlah bahwa pribadi yang dapat menyentuh hati ketika seseorang memiliki satu karakter yang keras, pribadi yang berbeda-beda seperti murid-murid Yesus. Tapi ketika Yesus melakukan hal ini, telah merubah hidup mereka, melihat satu hal yang luar biasa. Ada pribadi yang menjadi teladan, menjadi contoh. Dia Allah, dia melakukan banyak mujizat, dia seorang pemimpin, leader, tetapi dia mau menjadi hamba, merendahkan hatinya, membasuh kaki murid-muridnya. Ini bisa mengatasi banyak kecurigaan, kesalahpahaman, orang-orang yang salah persepsi terhadap pribadi seseorang ketika dia datang merendahkan hati dengan sikap seperti ini. Kecurigaan, masalah, persoalan yang begitu tadinya berat dihadapi, tapi dengan sikap ini segala sesuatu bisa dibuat berubah ketika mereka melihat sikap Yesus yang sungguh luar biasa. Pelayanan ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang hendaknya kita lakukan hari-hari ini. Tidak ada cara yang lain. Kalau kita belajar dari manusia, manusia bisa berubah, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah. Tetapi ketika inilah hari-hari ini, waktunya, saatnya, kita harus fokus pada hidup, supaya kita hidup yang sekarang
menentukan hidup kita yang akan datang, hidup kekal. Bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, tetap konsisten dalam setiap pelayanan, bukan karena situasi dan keadaan yang berubah, tapi bagaimana caranya supaya pribadi Yesus, teladan Yesus, karakter Yesus, sifat-sifat Yesus itu yang selalu nampak setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan pada saat situasi baik-baik saja, tetapi keadaan sulit pun kita tetap menjadi berkat, tetap menjadi saksi bagi Kristus. Itulah sebabnya saudara, dikatakan di ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan itu, dikatakan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak mempertahankan sesuatu hal yang menjadi satu kebanggaan. Ada banyak orang memiliki satu kebanggaan, reputasi. Mungkin dia sudah mulai memiliki nama, mungkin dia sudah mempunyai satu prestasi-prestasi dalam kehidupannya. Mungkin dia sudah memiliki satu menyandang gelar yang tinggi dan sebagainya. Dia sulit untuk bisa merendahkan hatinya. Tapi dalam hal ini, kesempatan inilah kita mau belajar kepada Yesus. Walaupun dia dikatakan memiliki rupa Allah, memiliki kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harusnya dia pertahankan, tapi dia tidak menganggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia tuju, dikatakan firman Tuhan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Yesus, inilah pelayanan, inilah seharusnya yang kita ambil satu teladan yang luar biasa dari pribadi Yesus. Dia yang Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang sebagai hamba. Nah, itulah sebabnya dalam hal ini kita lihat pelayanan Yesus hal yang luar biasa. Ketika Yesus, dia Tuhan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini satu teladan yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini? Sehingga dia berkata di ayat 16, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Seorang hamba, dia sedang memberikan teladan. Kita harus sadar bahwa kita ini, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini hamba, setiap hari kita menyadari hidup kita ini hamba, sama seperti Yesus, maka contoh teladan yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, kita terus berusaha untuk hidup merendahkan hati. Bagaimana caranya ketika mungkin keadaan yang sulit, keadaan rumah tangga yang sulit, dalam keadaan krisis ekonomi, mungkin dalam keadaan kebutuhan tidak ada, mungkin banyak hal yang kita perlukan. Ketika kita membutuhkan dan kita tidak mempunyai, mungkin kondisi itu bisa membuat suasana bisa berubah. Tapi ketika semua orang datang merendahkan hati, melihat kepada Yesus, teladan Yesus, kita belajar sikap ini, maka saya percaya kita bisa mengendalikan hati kita, hidup kita untuk tetap tenang, sehingga bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi tenang, tidak menjadi takut, tidak menjadi gelisah. Inilah Yesus, hal yang luar biasa yang kita pelajari hari ini. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kedua, kita belajar bagaimana kita menjadi hamba yang rendah hati. Sehingga firman Tuhan berkata hari ini kepada kita bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia. Jika kamu, ayat 17, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagia, itulah sebabnya hari ini kunci kebahagiaan dalam kehidupan gereja, orang percaya, orang beriman, ketika mereka meneladani hidup Yesus, meneladani pribadi Yesus, karena disitulah ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan ketika kamu melakukannya. Firman Tuhan berkata, jika kamu tahu semua ini, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita belajar meneladani Yesus, dia yang rendah hati, dia datang sebagai hamba.
Ketika orang memiliki hidup yang rendah hati, dia sadar dia adalah hamba yang belajar kepada Yesus. Dan ketika dia melakukan dalam kondisi apapun, pertama dalam rumah tangga, keluarga kita, di mana kita bekerja, di mana kita berada, kita melakukan hal ini. Saudara tahu, disitulah kunci kebahagiaan orang-orang beriman. Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Ada kebahagiaan ketika melakukannya. Jadi ketika kita hidup meneladani Kristus dengan melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu merendahkan hati, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Itu ada di dalam Kristus. Ini ada hubungannya dengan hidup, membangun semangat hidup kita. Saudara tahu tidak? Kalau kita hidup meneladani Yesus, maka itu akan membangun semangat hidup kita, membangun gairah sukacita kita setiap hari. Itu yang membuat kita antusias untuk menjalani hidup hari-hari kita. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu kita lakukan meneladani Yesus, melihat kepada Yesus, apa saja kita perbuat seperti kepada Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, inilah yang akan membangun semangat hidup iman kita di dalam Tuhan. Ini juga lah yang membuat kita selalu bersuka cita, karena kita tahu bahwa hidup kita bermakna di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang membuat kita tetap antusias, semangat, ada sukacita, karena kita tidak sia-sia dalam hidup ini. Dalam penantian kita tidak sia-sia, sekalipun ada pergumulan yang kita hadapi, tetapi ketika kita hidup meneladani Yesus, melakukan seperti yang dilakukan Yesus, terus merendahkan hati, kita lakukan semua untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Disitulah kita akan ada sukacita, ada semangat, penuh antusias menjalani hidup ini. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Di situ jugalah berkat Tuhan mengalir dalam roh kita. Sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Dampaknya di sini tentu kepada semangat dan gairah hidup rohani kita meneladani Yesus. Pertama, saudara, kita akan melakukan hidup dengan pilihan dan aktivitas. Kita akan selalu berusaha memilih, mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap aktivitas kita selalu berorientasi kepada teladan-teladan Yesus. Tidak keluar daripada itu. Kita tidak sekedar melakukan sesuatu yang sia-sia, tetapi kita selalu memilih mana yang baik, mana yang menyenangkan. Dan aktivitas kita pun, kita selalu memikirkan apa yang selalu berorientasi dengan firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita selalu mulai berpikir hal yang prioritas dalam hidup kita. Kita mulai memikirkan melalui teladan Yesus. Kita berpikir prioritas apa yang paling utama dalam hidup ini. Apa yang utama, yang pertama yang kulakukan setiap hari. Apa yang kuperbuat, apa yang kukerjakan. Kita mulai memikirkan prioritas untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia selalu belajar menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa. Demikian juga lah kita ketika kita meneladani Yesus, kita belajar untuk memprioritaskan hidup kita ini melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kemudian kita fokus. Kita fokus artinya bahwa apa yang kita lakukan, fokus kepada meneladani Yesus. Bukan karena yang lain, bukan karena iming-iming yang lain, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan manusia, supaya manusia melihat kita tahu menjadi orang baik. Bukan, tapi kita melakukan semua karena kita melihat kepada Yesus. Kita meneladani Yesus. Karena apa, saudara? Fokus kita, tujuan kita yang terakhir adalah kerajaan sorga. Ada janji, ada upah bagi kita, bukan dari dunia ini. Kalau kita lihat langit dan bumi dunia yang ada sekarang, satu saat semua akan lenyap. Kekayaan orang kaya pun akan habis. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kita meneladani Yesus, fokus kita adalah melakukan sesuatu, meneladani Yesus. Fokus kita adalah hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar memiliki fokus tujuan akhir hidup kita. Kenapa kita tetap setia sampai saat ini meneladani Yesus? Karena tujuan akhir hidup kita. Sehingga kita menjadi apa, saudara?
menjadi jemaat yang produktif, menyebabkan muncullah gereja-gereja yang produktif, bukan gereja yang stagnan atau tidak berbuat apa-apa. Ketika Tuhan percayakan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kali, mereka tidak berbuat apa-apa, mereka pasif, mereka berdiam diri, mereka tidak produktif, mandul, gereja yang tidak melakukan apa-apa. Jangan saudara. Tetapi ketika kita melakukan hal ini sama seperti Yesus, maka teladan Yesus inilah yang terus produktif. Sehingga kita lihat perkembangan gereja, banyak orang percaya, ada miliyatan di mana-mana orang menyembah Tuhan. Karena Yesus mengajarkan teladannya dalam hidup kita. Karena gereja yang terus produktivitas menghasilkan buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita dikenal orang sebagai orang yang buruk mempersiapkan hidup kita di hari penghakiman. Jangan sampai kita dari orang yang dilihat memiliki satu nilai yang merah, nilai jelek, ketika kita tidak mempersiapkan semua ini, saudara. Tidak fokus. Kita fokus pada dunia, maka nilai raport kita kerajaan yang berhubungan dengan sorga mempunyai nilai yang jelek. Jangan kita dikenal orang sebagai pribadi yang tidak aktif mempersiapkan hidup kekal kita pada masa penghakiman. Apakah kita dikenal orang sebagai orang yang kelihatannya sebagai gereja orang yang buruk mempersiapkan hidup di masa penghakiman. Ini yang harus kita renungkan. Dan kedua, jangan sampai kita kehilangan keaslian kita. Keaslian kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kehilangan keaslian kita karena kita terbawa arus. Kita lebih banyak meniru kehidupan dunia ini, gaya kehidupan dunia ini, style hidup ke dunia ini. Lebih cenderung kita meniru kehidupan dunia daripada kita meneladani Yesus. Ketika kita lebih cenderung mengikuti keinginan dunia, mencari-cari dengan hidup cara dunia, maka keaslian kita sebagai pengikut Kristus akan luntur. Sebab itulah kita harus mempunyai komitmen sebagai anak Tuhan. Harus miliki komitmen. Komitmen kita adalah kita harus tetap setia mengikut Yesus sampai mati. Itulah komitmen kita. Jangan sampai berubah dari komitmen kita. Ingat, kapan terakhir sekali kita buat komitmen sama Tuhan? Kita pernah berkata, sampai kapanpun, sampai akhir hidupku, aku akan setia mengikut Yesus. Aku akan terus meneladani Yesus. Apakah kita masih komitmen? Apakah kita masih pegang komitmen kita dengan Tuhan? Atau kita sudah berubah? Perhatikan komitmen kita sekarang. Apakah benar kita mau mengikut Yesus setia sampai mati? Apakah kita sudah berubah? Hal itu akan kelihatan melalui gairah hidup kita. Akan kelihatan melalui gairah hidup kita, pelayanan kita, ibadah kita, kerinduan kita mendengar firman Tuhan, kerinduan kita berdoa. Itu akan kelihatan apakah kita begitu antusias melakukan hidup meneladani Yesus. Perhatikanlah setiap hari gairah hidup kita. Apa kita sudah mulai lemah, mulai tawar hati, kita kehilangan komitmen. Perhatikan, apakah kita masih memiliki cinta sejati kepada Tuhan? Apakah cinta sejati kita masih menghasilkan gairah hidup yang kita jalani sampai akhir? Berkomitmenlah dengan janji suci kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau katakan, aku mau setia, aku mau mengikut Yesus sampai akhir hidup. Saudara, atau kita sudah berubah hari-hari ini? Sebab itulah hari ini kita mau mengaplikasikan teladan apa yang harus kita lakukan untuk mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ada berapa hal yang harus kita lakukan. Kita bisa aplikasikan dalam hidup rumah tangga kita, terutama dalam lingkungan keluarga kita. Apakah kita sudah melakukan hal ini? 1 Timotius 4 ayat 12 yaitu, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, yang harus kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah keluarga kita menghadapi situasi dan keadaan yang ada sekarang ini.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam perkataan ini artinya bahwa segala perkataan kita harus benar di hadapan Tuhan. Bukan berkata-kata yang mencari muka. Karena dalam Lukas 20 ayat 21 ada tertulis firman Tuhan. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataanmu dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Nah, kita harus berkata benar. Kita tidak boleh lagi berbohong atau bercanda hal-hal yang mungkin menjerumus kepada hal-hal yang tidak berrohani. Banyak ada orang-orang yang kelihatannya sudah usia, sudah lanjut, sudah senior, tetapi karena canda-candanya yang tidak rohani, yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan, melihat mereka menjadi rendah, mereka menjadi diremehkan. Tetapi ada orang-orang muda ketika dia menjaga perkataannya, sikapnya, perbuatannya, orang salut. Jangan kita direndahkan dengan perkataan, baik juga dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita sebagai orang tua, kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Jangan sampai dengan perkataan-perkataan kita direndahkan. Ini dikatakan kepada Timotius, dia masih muda. Tapi Paulus berkata, walaupun engkau masih muda, engkau tidak akan dianggap rendah, tidak akan direndahkan. Orang yang perkataannya, yang dijaga, yang selalu membawa teladan, yang selalu memberikan satu dorongan, yang memberikan satu kata-kata yang selalu memberikan motivasi. Saya ingat kata-kata seorang bijak berkata, perkataan yang disampaikan dengan firman Tuhan memberikan oksigen bagi jiwa, memberikan satu semangat yang baru bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Ada semangat, selalu ada motivasi, ada dorongan. Setiap kali dia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan, tidak melakukan hal yang sia-sia. Ada banyak orang direndahkan dari perkataannya. Sebab itulah kita mulai belajar menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita di tengah-tengah situasi yang ada ini semua mendatangkan berkat, semua mendatangkan satu kekuatan baru ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Kepada anak-anak kita berikan nasihat, supaya anak-anak kita di rumah, anak-anak muda, biarlah setiap perkataan orang tua itu memberikan satu motivasi bagi anak-anaknya, supaya mereka tetap kuat, semangat, penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita menjaga perkataan-perkataan kita menjadi berkat. Kemudian tingkah lakumu, jangan seperti orang buta, tidak peduli siapa di hadapanmu. Jaga tingkah lakumu. Ada banyak orang dia tahu, punya mata, tapi seperti orang tidak, pura-pura tidak tahu. Tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Tidak bisa, nggak mau menunjukkan sikap peduli. Pribadi yang selalu, orang yang selalu peduli, orang yang penuh cinta kasih, tingkah lakunya selalu diingat orang, dan kematiannya pun harum, selalu sulit untuk dilupakan. Tapi jangan sampai hidup kita, tingkah laku kita sudah seperti orang-orang buta yang tidak peduli dengan sekitar kita, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan firman Allah. Cuek rasanya, seperti merasa hidup seperti paling istimewa dalam hidup ini. Tapi kita belajar, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jangan sampai kita orang yang tidak akan diingat karena kita, tingkah laku kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam kasih-Mu, firman Tuhan, dalam kasih-Mu, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan hidup di dalam kasih. Kita bisa berbagi, kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan kekuatan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 20 ayat 37, katakan dan ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kemudian kesetiaanmu, setia memegang janji Tuhan. Kita mari setia memegang janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 2:10b, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan pernah kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan kalau kita tidak setia sampai mati. Itulah sebabnya kita meneladani Yesus. Dialah pribadi yang setia sampai mati di kayu salib.
Dia berkorban bagi kita. Kita pun sebagai pengikut-pengikut Tuhan tidak perlu takut menghadapi kematian. Mati itu pasti. Tapi hidup kekal itu pilihan. Ketika kita mengambil hidup di dalam Kristus, itulah pilihan yang paling tepat dalam hidup ini. Karena ada pengharapan, ada jaminan di dalamnya. Di dalam Yesus. Tidak ada jaminan di luar Yesus orang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Sebab itulah ketika kita melihat Yesus setia sampai mati. Mati di kayu salib. Kita pun belajar kepada Yesus. Bukan kita berarti takut menghadapi kapan saja manusia pasti mati, cepat atau lambat. Tetapi apakah kita sudah meneladani Yesus? Hidup kita ada gairah, ada sukacita, tidak takut menghadapi kematian. Tapi karena gairah sukacita kita meneladani Yesus, tiap hari kita sibuk dengan pelayanan, memikirkan perkara-perkara di surga, pelayanan-pelayanan seperti dilakukan oleh Yesus. Kita pun tidak peduli dengan waktu kapan saja Tuhan mau panggil hidup kita. Bukan itu yang menjadi ketakutan kita. Tapi kita harus berpikir dan takut ketika kita tidak melakukan teladan Yesus. Ketika hidup kita tidak berkenan. Ketika hidup kita jauh dari Tuhan. Ketika hidup kita tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Itulah harus yang menakutkan bagi diri kita. Tapi ketika kita meneladani Yesus, ada gairah, ada sukacita, ada antusias, ada semangat hidup yang terus kita jalani. Tanpa kita sadari, kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, kita pun tidak pernah takut di dalamnya. Karena kita dalam rancangan Tuhan yang indah. Kita melakukan kehendak Bapa. Yesus setia sampai mati. Apa yang dilakukannya, itulah yang menyebabkan kita ada sampai saat ini. Demikian juga hidup kita. Ketika kita melakukan setia kepada Yesus, hidup kita berdampak bagi orang lain, bermakna bagi orang lain. Terakhir dikatakan di sini, dalam kesucianmu kita juga harus melakukan hal hidup yang suci. Dalam bahasa Yunani dikatakan hagios, dikhususkan bagi Allah. Bagaimana terus kita menjalin hubungan yang suci dengan Tuhan, yaitu dalam pikiran dan perasaan, tubuh, jiwa, dan roh kita. Dalam Roma 12 kita persembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak sama lagi di ayat 2. Jangan lagi kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, di ayat 2 katakan. Artinya mind of God. Kita berubah, change. Kita berubah menjadi memiliki pikiran-pikiran Allah. Hanya dengan pikiran-pikiran Allah lah kita bisa berubah. Kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Itu yang bisa kita lakukan. Saudara, sekarang saya pada poin yang terakhir saya mau katakan, apa upah bagi kita yang meneladani Yesus? Ada upah, saudara, bagi kita yang setia meneladani Yesus. Yang pertama adalah kedudukan yang baik dari Tuhan. Kita akan menerima satu posisi kedudukan yang baik dari Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada satu tempat posisi yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa leluasa menjadi saksi. Supaya kita bisa menyaksikan kebesaran kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa menceritakan kehebatan Tuhan. Ketika keadaan kondisi yang buruk, ketika situasi yang sulit, kita bisa keluar dari dalamnya. Dan kita tetap bergairah, tetap semangat melakukan teladan Yesus. Ketika itulah kita bisa menjadi saksi. Karena firman Tuhan yang berjanji kepada kita. Bisa kita baca, ada dasar firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 13. Firman Tuhan demikian mengatakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara, mereka bisa bersaksi dengan leluasa. Mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan mengangkat mereka. Tuhan akan berikan posisi yang baik. Jadi kenapa saudara ada orang-orang yang tidak mendapatkan posisi baik? Saya selalu yakin orang yang meneladani Yesus, yang terus hidup dalam Yesus, bersama Yesus, meneladani pribadi Yesus, Tuhan akan angkat kehidupannya. Tuhan akan angkat, Tuhan akan bawa hidup masa depannya. Tuhan akan tempatkan di tempat yang baik. Mari kita ajarkan hal ini. Ingatkan kepada anak-anak kita. Bukan karena hebat, pintarnya pikiran mereka. Sudah terlalu banyak orang pintar di tengah-tengah dunia ini. Tapi kepintarannya yang membuat kejahatan. Tapi belum tentu, saudara. Orang yang pintar belum tentu orang benar.
Tapi ketika orang ini dibenarkan oleh Tuhan, melakukan kehendak Allah, Tuhan akan mengangkat hidup mereka. Sebab itu kalau kita melihat hidup kita belum melakukan firman Allah, belum melakukan kehendak Allah, mari saudara kita berubah. Kalau kita mau melihat Tuhan menaruh kita pada posisi yang baik. Kalau orang susah kadang-kadang sulit bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau dia sendiri menderita, kalau dia sendiri sakit-sakitan, bagaimana dia mau bercerita tentang kebaikan Tuhan? Saudara, ingat, beroleh kedudukan yang baik. Ini harus menjadi iman kita sebagai orang percaya. Ketika kita meneladani Yesus, melayani seperti Yesus sebagai hamba yang rendah hati, kita meneladani segala sesuatu yang kita perbuat untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan seperti ini, saudara, kita bergairah dalam hidup ini. Kita semangat, kita begitu antusias menjalani hari-hari. Kita nggak pesimis, kita jalani karena ada janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan mendudukkan kita di tempat yang baik, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menyaksikan tentang kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, janji upah yang kita dapat ketika kita meneladani Yesus. Kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal. Kita akan masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata, ada dasar firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak yang penuh. Saudara lihat, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jelas sekali saudara firman Tuhan. Orang yang meneladani Yesus, saudara, dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Masuk dalam kerajaan Allah. Inilah fokus kita, inilah tujuan akhir hidup kita. Ketika kita tahu bahwa kita melayani Yesus, meneladani Yesus dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, fokus kita adalah kerajaan yang kekal. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, kerajaan sorga, kerajaan di dalam Yesus Kristus. Maka saya percaya kehidupan kita selalu mewarnai situasi keadaan yang ada, selalu berhubungan, berorientasi dengan teladan Yesus. Apa saja kita perbuat, apa saja kita lakukan selalu berorientasi kepada teladan Yesus. Maka inilah yang membuat kita tetap bergairah, tetap kita semangat, penuh sukacita di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak takut dalam keadaan situasi dunia sekalipun dalam keadaan berubah, tapi ada pengharapan yang kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Keadaan dunia sekarang bisa membuat kita menjadi gelisah, tapi saya tidak berani mau berbicara gegabah bagaimana menafsirkan situasi yang sekarang ini dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Begitu banyak orang mulai menafsirkan situasi dan keadaan ini. Biarlah kita mengalir saja dengan firman Tuhan, dengan segala situasi keadaan yang ada. Tetapi kita jangan buru-buru menafsirkan situasi dan keadaan ini, bahwa Tuhan Yesus besok akan datang dan sebagainya. Tetapi yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita terus melakukan teladan Yesus. Yang penting kita terus mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita menjadi satu pribadi yang fokus. Yang penting tujuan kita dalam hidup ini, tujuan akhir kita adalah kerajaan sorga. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Yang penting kita setiap hari meneladani Yesus, menjadi pribadi yang rendah hati, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Kerjakan selagi waktu masih ada. Itu yang penting dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan memberikan jaminan kepada kita hari ini tentang janji hidup yang kekal. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan bagi kita. Ini pengharapan bagi kita. Sebab itulah
Walaupun situasi keadaan yang ada sekarang ini, kadang-kadang banyak orang menjadi takut, banyak orang gelisah, banyak orang khawatir. Kondisi yang ada sekarang ini bisa menyebabkan banyak situasi kehidupan rumah tangga, hubungan pribadi itu bisa berubah. Kita dibatasi jarak dan segala aktivitas kita terbatas, semua tujuannya untuk kebaikan kita. Tetapi dalam situasi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan? Kita terus meneladani Yesus. Teruslah menjadi berkat, teruslah menjadi terang, teruslah menjadi saksi, teruslah memberkati, teruslah lakukan teladan Yesus. Saya percaya dalam hidup rumah tangga, keluarga, anak kita, maka akan nampak wajah-wajah yang penuh gairah, penuh semangat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera daripada Allah, karena kita sedang mengerjakan apa yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Saya percaya ketika kita melakukan hal itu, kita sedang berjalan dalam rancangan-rencana Tuhan yang indah. Hidup kita akan terus dipulihkan, hidup kita semangat, penuh sukacita. Ketika kita penuh sukacita melakukan teladan Yesus, imun yang ada dalam diri kita akan terus meningkat. Kesehatan kita bisa mengantisipasi kita untuk menghadapi serangan virus, penyakit apapun, bahkan stres, depresi apapun, segala macam penyakit, bukan cuma virus corona saja. Karena kita tahu setelah virus corona ini berlalu, bukan berarti berhenti pergumulan kita dengan tengah dunia ini, tetapi kita tetap fokus untuk terus meneladani Yesus, sehingga hidup kita terus berjalan sampai pada satu tujuan di mana kita akan tinggal bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Itu yang menjadi fokus hidup kita sekarang ini. Hidup meneladani Yesus. Saya percaya maka hidup kita semakin berarti dan bermakna, berkenan bagi Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini memberikan satu semangat sukacita bagi kita, pengharapan baru bagi kita, supaya hidup kita tetap semangat mengiring Yesus, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kiranya lewat, saya berdoa supaya lewat firman Tuhan ini, kita yang mengerti, yang bisa menangkap pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini, bisa memberkati pribadi kita, membangkitkan semangat kita, gairah kita, sukacita kita, menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, mungkin ketika kita saat ini dalam keadaan susah, lemah, khawatir, bimbang, gelisah, hari ini firman Tuhan jelas bagi kita, ada pengharapan ketika kita terus meneladani Yesus. Takutlah ketika kita tidak melakukan teladan Yesus dalam hidup ini. Karena saya tahu lewat firman Tuhan hari ini, ketika kita meneladani Yesus, disitulah bangkit gairah kita, sukacita Roh Tuhan, Roh Kudus terus akan membangun sukacita dalam hati kita, karena kita sedang melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita lemah kita menjadi kuat, ketika kita susah kita akan dibangkit dan dihiburkan. Ketika kita sakit, kuasa Tuhan, Roh Tuhan bekerja, sedang memulihkan, menyembuhkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Kita katakan, seperti Yesus, itu saja yang meminta. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta.
haleluya. Haleluya, kami menyembah, memuliakan Engkau. Tuhan, taruhkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau berkarya. Roh Kudus, Engkau bekerja. Roh Kudus, Engkau melawan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami yang ada di tempat ini, biarlah teguhkan hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami. Jamah jemaat-Mu, ada janji yang Tuhan berikan kepada kami. Ada upah ketika kami meneladani Yesus. Engkau akan memberikan kami tempat yang baik. Engkau akan janjikan kerajaan sorga bagi kami. Biarlah kami tetap setia mengiring Yesus. Biarlah hidup kami mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Engkau berkati, Engkau lawan jemaat-Mu. Engkau pulihkan Tuhan hati kami. Pulihkan hidup kami. Biar kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami setia taat mengasihi Engkau. Kami mau seperti Yesus. Kami meneladani Yesus dalam setiap perbuatan tindakan-Mu Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu Tuhan. Kesucian, kekudusan-Mu. Biar itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami terus melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, lawan kami jemaat-Mu. Kalau mereka ada yang susah, Kau hiburkan. Kalau mereka ada yang lemah, berikan kekuatan. Kalau mereka Tuhan ada yang sakit saat ini Bapa, biar Engkau jamah bagian sakit, tubuh yang sakit. Kau berikan kesembuhan. Kau berkati mereka yang memohon doa, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kandungan yang mau melahirkan. Diberkatilah mereka juga Tuhan yang sedang bekerja, yang membutuhkan keperluan hidup mereka. Masa depan anak-anak, Tuhan pulihkan, berkati. Berkati Tuhan, lindungi, jaga, berkati kami semua. Umat-umat-Mu, pelihara kami. Cukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang peduli. Engkau Maha Tahu, yang mengerti setiap keberadaan kami. Ajar kami tetap Tuhan terus melakukan teladan, dapat menyenangkan hati. Kami setia sampai mati, setia sampai akhir. Tujuan kami hanya untuk melakukan kehendak Bapa, meneladani Yesus, menyenangkan hati. Inilah doa kami. Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, memberkati seluruh jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu, berkat menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan. Tetapi saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja dan yang ada di rumah, dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Di akhir ibadah kami ini, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah setiap hati kami yang ada hari ini tetap meresponi firman-Mu. Sampai akhir ibadah ini, hati kami tetap penuh sukacita, gairah, semangat di dalam mengasihi Tuhan. Supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah. Supaya kami bisa melihat cara Tuhan yang ajaib bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Campur tangan Tuhan. Ketika kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, meneladani Yesus, disitulah akan tercipta satu kuasa roh yang bekerja, membangun iman rohani kami, ada dalam kemuliaan dan menyenangkan, karena kami ada dalam rancangan rencana Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak,
Tuhan pelihara dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bahwa kami terus lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Walaupun kami ada di rumah di mana kami berada, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau melawat seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada, Tuhan. Mereka yang merindukan Engkau, yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, merindukan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Mereka diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat bangsa kami, negara kami, Indonesia hari-hari dengan kondisi yang ada, bahkan dunia ini Tuhan, yang disebabkan oleh virus corona yang banyak berdampak kepada kematian. Tetapi oleh kuasa kasih-Mu kami berdoa supaya Tuhan pulihkan Tuhan, pulihkan keadaan yang ada. Tuhan, kiranya kami berdoa virus corona cepat berlalu tengah-tengah dunia ini. Biarlah oleh kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, semua merendahkan hati, mengaku dosa, mengampuni segala dosa salah kami, sucikan, kuduskan kami. Biar hidup kami layak di hadapan-Mu. Kami sadar kami tidak ada apa-apa Tuhan, umat di dunia ini hanya semua karena kasih dan kemuliaan Tuhan. Biarlah curahkan belas kasihan-Mu, pulihkan bangsa kami, pulihkan seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Sangat merendahkan hati, kami mengangkat tangan supaya turunlah tangan Tuhan memulihkan dan memberkati kami. Curahkan belas kasihan-Mu supaya semakin banyak orang diselamatkan di balik semua ini rencana Tuhan yang indah. Inilah doa kami, syukur kami Bapa. Kami serahkan hidup kami semua doa ini melalui doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga, tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Terimalah berkat dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati, pulihkan, disembuhkan, berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.